Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas dengan topik bagaimana kalau ijazah kita ditahan perusahaan, bagaimana kita mau bekerja di perusahaan itu. Sebelumnya kita mulai video ini, saya berharap saya akan senang sekali bila mana saudara berkenan, tidak keberatan untuk memberi kasih saran, kritik, like ataupun subscribe agar saya mempunyai semangat untuk membuat video lagi di kedepannya. Kali ini saya akan membahas tentang buku yang kemarin, buku saya pertama, yaitu mengenai bagaimana solusi menghadapi bila mana ijazah kita ditahan agar bisa bekerja pada perusahaan tersebut. Topik ini telah ada di dalam buku saya halaman 111. Bila mana saudara sudah memulai buku ini, bisa membuka di halaman 111. Bagi yang belum mempunyai buku ini, barangkali video ini bisa memberi gambaran isinya seperti apa. Mengenai topik solusi tentang ijazah yang ditahan oleh perusahaan bila mana kita bekerja pada perusahaan itu, pada zaman saat ini, pada zaman sekarang ini, sepertinya sudah enggak lazim yang menahan ijazah yang kita punya atau dokumen lain yang kita punya ditahan oleh perusahaan. Yang pernah saya alami dari klien-klien yang saya tangani selama ini, macam-macam dokumen yang ditahan oleh perusahaan. Ada yang berupa ijazah. Pertama ada yang ijazah, kedua adalah akte kelahiran atau sertifikat ataupun STM. Terus ada lagi BPKB, juga ada yang ditahan oleh perusahaan bila mana mau bekerja pada perusahaan itu. Tentunya kita akan berpikir ulang bila mana dokumen kita yang punya itu ditahan, apalagi dokumen itu adalah dokumen asli ya, karena suatu saat kita akan membutuhkan sekali akan dokumen itu untuk keperluan yang lain. Saya tidak tahu apakah maksud dari perusahaan itu menahan dokumen. Saya hanya perusahaan yang bisa mengerti maksudnya apa yang perusahaan punya keinginan untuk menahan dokumen tersebut. Solusi untuk mengatasi itu, pertama, di dalam buku saya sebutkan bahwa maksud dari tujuan itu apa, harus kita tanyakan pada perusahaan itu. Dari permintaan dari perusahaan itu, kita harus ingin tahu seperti apa maksud dari penahanan dokumen itu. Saya lihat ini di catatan saya yang saya tulis di laptop, saya sesuaikan dengan ada di buku. Terus itu yang pertama. Kedua, jaminan yang akan diberikan oleh perusahaan itu apa terhadap kita bila dokumen kita itu ditahan oleh perusahaan. Kalau bila mana perusahaan tidak ada jaminan, tentu kita akan berpikir ulang. Nanti kalau suatu saat dokumen itu hilang atau terbakar di gedung itu atau entah kemana, siapa yang akan memberi jaminan bahwa dokumen saudara itu aman? Itu harus ada pemberian jaminan dari perusahaan. Itu poin 3 yang saya sebutkan di buku saya. Terus kita poin 4, kita ingin tahu sampai berapa lama dokumen itu akan ditahan oleh perusahaan. Apakah selama kita masih bekerja di perusahaan itu, ataukah
ataukah sementara bersifatnya, itu harus ditanyakan pada perusahaan tersebut. Kemudian kelima, kalau Anda atau saudara ingin membuat kepastian dengan perusahaan itu tentang jaminan perusahaan itu, maka saudara harus membuat perjanjian dengan perusahaan itu. Perjanjiannya harus di atas hitam di atas putih ya, menyebutkan jaminannya perusahaan itu seperti apa. Saya beri catatan selama isinya dari perjanjian itu, selama ijazah ditahan perusahaan, tidak boleh ijazah itu dipergunakan di luar kepentingan perusahaan. Bila mana ijazah itu dipergunakan di luar kepentingan perusahaan, maka harus ada kompensasi yang harus diberikan pada perusahaan itu pada orang tersebut. Kemudian bila mana perusahaan itu digunakan untuk kepentingan perusahaan, untuknya, tentu kita tidak akan keberatan karena kita bekerja di perusahaan itu, masih ada kaitan dengan kita bekerja. Tapi bila mana tidak ada jaminan tidak dipergunakan di luar kepentingan perusahaan, ya tentu kita harus menyatakan keberatan terhadap keputusan perusahaan itu. Nah, terus nomor ini yang selanjutnya catatannya itu, bila terjadi sampai penyalahgunaan ijazah, saudara harus meminta ganti rugi atau kompensasi harus diterima dari perusahaan ke saudara, karena itu hak pribadi yang saudara miliki. Kemudian yang selanjutnya, bila mana perusahaan tidak memiliki ketentuan di atas, lebih baik saudara mencari perusahaan lain lah, karena masih banyak perusahaan yang ingin meng-hire karyawan, tidak harus menahan dari dokumen tersebut. Karena zaman sekarang sudah zaman berbeda dengan zaman saya dulu, masih biasa suka menahan dokumen. Barangkali mungkin itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan dari klien yang menanyakan tentang dokumen mereka ditahan oleh perusahaan. Klien ini menanyakan ke saya. Kebetulan saya atas izinnya kasus ini saya masukkan dalam buku saya. Barangkali mungkin kedepannya akan saya bahas topik lebih bagus lagi. Jika saudara punya pertanyaan atau permasalahan, bisa saja sampaikan ke saya, nanti kita bahas bersama masalah tersebut. Jangan lupa saudara, saya akan sangat senang sekali bila mana saudara memberikan saran, like atau subscribe, karena saya sangat butuhkan sekali subscribe itu untuk memperkembangkan video saya. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.